Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pandangan teori-teori politik sosialisme, yakni pada pemikiran Anthony Gramsci tentang hegemoni dan pemikiran Karl Marx tentang body of mind. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik yang menekankan pada kepemilikan bersama atas alat produksi dan distribusi. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi di antara semua anggota masyarakat. Kemudian, pada pemikiran Karl Marx tentang body of mind, Marx mengembangkan konsep body of mind yang menggambarkan bagaimana kondisi material mempengaruhi kesadaran sosial dan bagaimana tubuh menjadi medan kekuatan dan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kondisi fisik dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian body of mind dalam konteks pemerintahan. Body of mind dalam konteks pemerintahan dapat dijelaskan melalui konsep materialisme historisnya. Dalam materialisme historis, Marx mendapatkan bahwa basis ekonomi masyarakat, cara produksi material, menentukan superstruktur politik dan hukumnya. Ini berarti bahwa kondisi ekonomi dan sosial atau basis membentuk kesadaran kolektif dan institusi pemerintah atau superstruktur. Oleh karena itu, body of mind dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pikiran kolektif masyarakat yang mencakup ideologi, norma, nilai-nilai terbentuk dalam dan dipengaruhi oleh kondisi materialisnya. Marx juga mengembangkan konsep diktator proletariat yang merupakan periode transisi di mana kelas pekerja mengambil alih kekuasaan negara untuk menghapus kelas dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam konteks ini, body of mind masyarakat akan berubah sering dengan perubahan dalam struktur ekonomi dan politik, menuju kesadaran kelas yang lebih egaliter dan kolektif. Secara keseluruhan, pemikiran Marx tentang body of mind dalam pemerintahan menekankan pada hubungan dialektis antara kondisi material dan kesadaran sosial, serta peran pemerintahan dalam mencerminkan dan membentuk kondisi tersebut. Kemudian, pemikiran Anthony Gramsci tentang hegemoni. Gramsci memperkenalkan ide hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelas penguasa menggunakan institusi budaya untuk mempertahankan kekuasaan. Hegemoni ini terjadi ketika nilai-nilai, norma, dan keyakinan kelas penguasa diterima oleh kelas yang dikuasai sebagai sesuatu yang alami dan tidak terhindarkan. Dalam konteks pemerintahan, pemikiran Anthony Gramsci tentang hegemoni adalah konsep inti dalam teori kritisnya. Gramsci memperkenalkan ide hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelas penguasa atau bourgeois menggunakan institusi budaya untuk mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat kapitalis. Menurut Gramsci, hegemoni bukan hanya tentang dominasi atau kontrol langsung oleh negara atau kelas penguasa. Sebaliknya, hegemoni berkaitan dengan cara di mana kelas penguasa menciptakan dan mempertahankan konsensus sosial melalui nilai-nilai, norma, dan ideologi yang mereka sebarkan melalui institusi seperti media, pendidikan, dan organisasi keagamaan. Ini memungkinkan kelas penguasa untuk mempengaruhi pikiran atau perilaku masyarakat secara halus, sehingga masyarakat tersebut menerima dan mematuhi struktur sosial dan ekonomi yang tanpa ada perlu penggunaan kekuatan. Kemudian, konsep body of mind dan hegemoni dalam pemerintahan. Konsep body of mind
terbagi menjadi dua, yaitu pemahaman diri dan pengaruh dalam pemerintahan. Pemahaman diri, yakni konsep body of mind, berkaitan dengan pemahaman individu terhadap diri mereka sendiri, termasuk kesadaran akan pikiran, emosi, dan tindakan mereka. Kemudian pengaruh dalam pemerintahan, yakni dalam konteks pemerintahan, body of mind dapat mempengaruhi bagaimana individu-individu dalam struktur pemerintahan memahami peran mereka, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian konsep body of mind terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dominasi budaya dan ideologi, yakni hegemoni adalah dominasi atau pengaruh yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat, yang dicapai untuk melalui kontrol atas budaya dan ideologi. Yang kedua, kontrol institusi sosial. Kontrol institusi sosial adalah yaitu kelompok dominan yang menggunakan institusi seperti media, pendidikan, dan agama untuk mempengaruhi dan mengendalikan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, konsensus sosial, yakni hegemoni menciptakan konsensus dalam masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai dan pandangan dunia sekelompok dominan sebagai norma yang diterima secara luas. Yang terakhir, yakni pengaruh dalam pemerintahan, yaitu dalam pemerintahan, hegemoni bisa berarti pengaruh yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, atau pengaruh negara besar terhadap negara kecil. Dari penjelasan tersebut, konsep body of mind dan hegemoni memiliki peran penting dalam membentuk dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Body of mind mempengaruhi bagaimana individu berpikir dan bertindak, sementara hegemoni menunjukkan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kontrol mereka. Keduanya saling terkait dalam membentuk struktur dan praktik pemerintahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.